Ini dari akun Instagramnya dengan user Kang Kamal. Kasihan yang sudah kuliah mahal-mahal di bidangnya, malah isi pemerintahannya artis-artis dan bapak-bapak yang kalau lupa password FB-nya bilangnya dihack. Dari akun Winda Juniawati, sedih ya, makin kesini sepertinya pemerintahan diisinya bukan dengan orang-orang yang kompeten di bidangnya. Ini dari akun siapa ini? Rizal Wahid 10. Hehe, bener-bener negara dijadiin bercandaan. Ups, mentang-mentang yang nyalek komika dibilangnya negeri lawak. Guys, komika Marcel Widianto diusung jadi wakil wali kota Tangsel. Abis itu netizen banyak yang protes, katanya Indonesia negara lawak. Ada apa sebenarnya Indonesia? Hello everyone, welcome back to Media Project. Seperti biasa kita akan membahas apa yang lagi viral di media sosial. Nah, kali ini pembahasan kita melipir sebentar ke dunia politik. Jadi ini lagi trending banget guys, beritanya tentang komika Marcel Widianto yang tiba-tiba nih gak ada angin, gak ada hujan, nyalek jadi wali kota Tangsel, aka Tangerang Selatan. Oh sorry, jadi wakil wali kota ya, bukan wali kota tapi wakilnya. Kalau kita melihat pemilu kemarin ya, pemilu tahun ini, kayaknya emang lagi zaman-zamannya pelawak itu terjun ke dunia politik ya. Kemarin ada Bang Komeng yang nyalek secara spontan. Uhuy. Nah itu karena tiba-tiba banget nyaleknya tanpa ada kampanye. Apakah Marcel Widianto ini akan mengikuti jejak Bang Komeng sebagai komedian yang tiba-tiba terjun ke dunia politik? Karena menurut informasi mereka ini sama-sama pertama kali ya untuk terjun ke dunia politik. Jadi belum ada experience sama sekali di bidang politik guys. Jangan-jangan Marcel Widianto ini memang benar ingin mengikuti jejak Bang Komeng, ikut nyalek demi dunia komedi guys. Kalau waktu itu Bang Komeng tanpa ada kampanye besar-besaran, terus juga fotonya unik sendiri, pokoknya paling nyeleneh, dan lebih uniknya lagi itu nggak tergabung sama salah satu partai apapun, nggak ada angin, nggak ada hujan, tanpa kampanye, menang. Hebat ya. Nah tapi bedanya sama komika Marcel Widianto ini ya guys, pada saat beritanya muncul ke publik nih udah sampai belum ada beberapa jam udah 7.000-an orang lebih yang komentar, udah ada 5.000-an orang lebih yang komentarin, yang ngasih pendapat tentang berita ini. Dan Marcel ini gak sama kayak Bang Komeng yang tanpa partai langsung maju. Jadi Marcel ini diusung oleh Partai Gerindra. Nah, kabar diusungnya Marcel ini itu menuai polemik pada masyarakat Indonesia kan. Kalau sebelumnya Bang Komeng tujuannya nyalek itu kan karena demi dunia komedi, terus juga ingin melestarikan budaya. Apakah tujuan Marcel nyalek ini juga sama ya, demi dunia komedi? Karena sampai sekarang kita belum tahu apa visi misi dan program kerja dari Marcel Widianto guys. Karena banyaknya polemik yang muncul di berita ini dan benar-benar bikin warganet itu geram gitu ya, dan kelihatannya sedikit mendapat dukungan positif dari warganet. Justru banyak banget yang mengkritisi tentang maksud dan tujuannya komika Marcel Widianto ini nyalek guys. Setelah berita itu muncul dan diserbu oleh ribuan komentar warganet, akhirnya ada informasi tentang apa alasan Marcel Widianto ini diusung oleh Partai Gerindra untuk menjadi wakil wali kota. Secara sudah diketahui bersama kalau komika Marcel Widianto ini tidak punya pengalaman, belum punya pengalaman sama sekali di dunia politik, dan ini akan menjadi kali pertama atau perdananya komika Marcel Widianto untuk terjun ke dunia politik. Keren banget gak sih guys, kalinya terjun langsung jadi wakil wali kota. Oke, daripada warganet marah-marah, apa sih alasannya nih gak jelas banget dan lain sebagainya, coba kita cari tahu dulu yuk, kita bantu cari jawabannya. Kenapa bisa komika Marcel Widianto yang diusung sebagai wakil wali kotanya Tangsel? Nih, kita cari tahu dulu. Jadi guys, dilansir dari tribunnews.com, Partai Gerindra secara resmi mengusung komika Marcel Widianto sebagai calon wakil wali kota. Partai Gerindra secara resmi mengusung komika Marcel Widianto sebagai calon wakil wali kota Tangerang Selatan atau Tangsel pada Pilkada 2024. Penunjukan Marcel ini disampaikan langsung Ketua Harian DPP Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad dalam acara silaturahmi dan konsolidasi kader Gerindra Kota Tangerang. Konsolidasi kader Gerindra Kota Tangerang Selatan di Hotel Trembesi BSD Kota Tangerang Selatan, Banten. Majunya Marcel pada Pilkada Tangsel 2024
2024 akan menjadi pengalaman pertama baginya terjun dalam dunia politik. Kendati demikian, Gerindra disebut memiliki alasan khusus menunjuk Marcel sebagai calon wakil wali kota Tangsel. Sekjen DPC Gerindra Tangsel Yudi Budi Wibowo mengatakan pihaknya kagum melihat semangat juang Marcel. Ia menilai Marcel dapat menjadi contoh bagi generasi muda khususnya di Tangsel. Indonesia dan khususnya Tangsel mengalami bonus demografi. Usia produktif dan Gen Z mendominasi, ujar Yudi, dikutip dari tribunnews.tangerang.com, Jumat 21 Juni 2024. Marcel satu generasi muda yang berbakat. Dari bukan siapa-siapa dan semangat juangnya bisa jadi contoh untuk anak muda di Tangsel dalam menghadapi tantangan ke depan. Apalagi kalau beliau menjadi pemimpin di Tangsel pasti bisa memajukan pemuda. Jadi gitu guys, alasan utamanya itu kenapa komika Marcel yang diusung menjadi wakil wali kotanya Tangsel, karena dinilai dari semangat juangnya yang tinggi, dari belum jadi apa-apa itu punya semangat juang yang tinggi sampai jadi kayak sekarang. Hal tersebut dianggap dapat menginspirasi generasi muda khususnya di Tangsel guys. Apa yang ada di benak kalian atau gimana nih pendapat kalian tentang alasan yang udah kita lihat tadi guys, tentang alasan kenapa Marcel itu diusung sama Partai Gerindra? Coba tuliskan di kolom komentar. Dan menurut kalian apakah itu bisa menjadi inovasi, bisa menjadi inspirasi anak muda sekarang? Sepertinya anggapan tersebut berbanding terbalik ya dengan reaksi dan komentar-komentar dari warganet terkait berita tersebut guys. Coba kita lihat dulu reaksi-reaksi warganet tentang diusungnya komika Marcel ini ya guys. Ini dari akun Instagramnya dengan user Kang Kamal. Kasian yang sudah kuliah mahal-mahal di bidangnya malah isi pemerintahannya artis-artis dan bapak-bapak yang kalau lupa password FB-nya bilangnya di-hack. Kurang ajar. Kacau sih ini. Tapi gak salah juga sih ya kayaknya apa yang dibilang sama Bang Kamal ini. Dari akun Winda Juniawati, sedih ya makin kesini sepertinya pemerintahan diisinya bukan dengan orang-orang yang kompeten di bidangnya. Menurut kalian gimana nih guys? Wajar sih kalau misalnya punya pendapat kayak gitu, karena kan kalau kita punya sudut pandang, kalau kita lihat beritanya ini ya, cara Marcel Widianto itu adalah seorang komika, komedian, pelawak, tiba-tiba terjun ke dunia politik yang belum sama sekali punya pengalaman di dunia politik itu, terus tiba-tiba jadi wakil wali kota. Wajar sih kalau punya pendapat yang sama kayak gini. Oke, kita next dulu ya. Ini dari akun siapa ini? Rizal Wahid 10. Hehe, bener-bener negara dijadiin bercandaan. Ups, bercanda, gak ikut-ikut. Oke, next aja ya. Dari akun Heica, dari 200 juta lebih penduduk di Indonesia, gak adakah yang lebih kompeten buat misi pemerintahan? Yang nonton gimana nih guys? Kalian mau coba daftar nggak untuk ikut? Kalian mau coba daftar nggak untuk nyalek ataupun menjadi petugas di pemerintahan ataupun untuk bekerja di pemerintahan? Siapa tahu kalian itu lebih kompeten ya, kayak yang disampaikan sama Haica. Ada Shiva_Nabila HP. Kalau bukan hoax, fix selamat datang di negeri lawak. Mentang-mentang yang nyalek komika dibilangnya negeri lawak. Lagi satu nih ada dari Wahyu_Eko_Andito. Makin gak bermutu calon-calon pemimpin negeri. Makin gak bermutu calon-calon pemimpin negeri. Kayaknya ini dari banyaknya komentar itu lebih mengkritisi ya guys. Sedikit aku lihat ada dukungan positif terkait hal ini ya. Ini apalagi si Wahyu ini tadi udah emosi banget nih. Katanya calon-calon pemimpin negeri udah gak bermutu. Ya mau gimana lagi guys, udah terlanjur. Kita coba lihat aja apa visi misi yang sebenarnya, program kerjanya gimana. Doain aja semoga memang benar Indonesia akan lebih lancar, lebih maju lagi, dan bisa menginspirasi generasi muda kayak yang dibilang, kayak yang disampaikan tadi tentang alasannya itu. Semoga emang bener bisa jelas gitu ya memimpinnya. Jadi bukan tanpa kejelasan guys. Kalau tanpa kejelasan bukannya menuju Indonesia emas, ujung-ujungnya menuju Indonesia cemas. Kan bahaya ya. Coba tuliskan pendapat kalian di kolom komentar terkait pembahasan ini. Anyways, gitu dulu ya video kali ini. Jangan lupa apa? Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel Midday Project. Dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasi kalian supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari Midday Project. Thank you so much for watching and see you next video. Bye-bye.